Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai penyajian data, khususnya dalam membuat tabel dan diagram gambar. Sebelum itu, kalian siapkan alat tulisnya dulu dan kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam menyajikan sebuah data, tentunya kita harus tahu dulu apa itu data. Data adalah kumpulan dari berbagai keterangan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan. Nah, data itu sendiri nantinya ada dua macam. Pertama yaitu data kualitatif atau data yang tidak berbentuk angka. Kemudian data kuantitatif atau data yang berbentuk angka. Penyajian data ada beberapa macam. Pertama, dalam bentuk tabel, lalu kedua diagram gambar, kemudian ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dulu mengenai tabel dan diagram gambar. Sedangkan untuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Kita akan mencoba membuat tabel dan diagram gambar berdasarkan data berat badan sapi di peternakan X. Nah, di sini akan ada beberapa sapi yang memiliki berat badan yang berbeda-beda. Coba kalian catat dulu ya berat badan sapi-sapi tersebut. Kalian bisa pause dulu videonya untuk memudahkan dalam menulis berat badan sapi-sapi tersebut ya. Nah, jika sudah, kita akan memulai untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Berikut ini adalah data yang kita peroleh dari berat badan sapi pada peternakan X tadi. Di sini kita bisa lihat ada berat badan yang berbeda-beda serta masih tersusun secara acak, jumlahnya ada 25. Lalu, bagaimana untuk menyusunnya dalam sebuah tabel? Langkah pertama yaitu dengan mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke yang paling besar. Jika kita perhatikan, data yang paling kecil itu bernilai 700. Sedangkan data yang paling besar nilainya adalah 900. Nah, sekarang coba kalian urutkan dulu data yang sudah kalian catat. Berikut ini adalah data setelah diurutkan dari yang paling kecil hingga ke data yang paling besar. Kemudian, langkah kedua adalah dengan menyajikan data yang telah diurutkan tersebut dalam bentuk tabel. Dalam membuat tabel, kita perlu menentukan poin-poin apa saja yang harus kita tuliskan ke dalam tabel. Caranya, kita cari sekelompok data yang bernilai sama. Pertama, nilai 700, kemudian data bernilai 750, kemudian data bernilai 800, lalu
data bernilai 850 dan data yang bernilai 900. Nah, kita sudah memiliki 5 jenis data yang bisa kita tuliskan ke dalam tabel. Kita tentukan dulu judul dari tabel tersebut. Berat badan sapi di peternakan X. Nah, ini tabel yang bisa kita buat. Ada kolom nomor, berat sapi, turus, dan banyaknya. Nomor kita isi 5 karena tadi datanya ada 5. Kemudian berat sapi kita isi masing-masing data yang sudah kita lingkari. Pertama dari yang paling kecil yaitu 700 kg, kemudian 750 kg, lalu 800 kg, lalu 850 kg, dan yang terakhir 900 kg. Nah, di baris terakhir kita isikan jumlah. Kemudian untuk turus adalah jumlah data yang dituliskan berupa coretan-coretan untuk lebih memudahkan ketika kita menghitung. Data bernilai 700 ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi turusnya kita tulis ada 5 coretan. Kemudian pada kolom banyaknya kita tulis berupa angka. Lanjut ke data 750, ada 1, 2, 3. Jadi di turus kita coret 3, kemudian banyaknya kita tulis angka 3. 800 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti turusnya ada 8 coretan, lalu di kolom banyaknya kita tulis angka 8. Lanjut ke 850 ada 4. Jadi turusnya 4, banyaknya ditulis angka 4. Dan yang terakhir 900 ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita coret 5 kali, kemudian kita tulis angka 5 pada kolom banyaknya. Nah, yang terakhir untuk kolom jumlah itu kita tinggal jumlahkan saja dari total banyaknya. Coba kita hitung ada 25. Inilah tabel yang bisa kita buat berdasarkan data berat badan sapi tadi. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Penyajian data berupa bilangan ke dalam bentuk gambar disebut dengan diagram gambar atau piktogram. Lalu, gambar atau simbol yang sama digunakan untuk menyatakan sejumlah objek. Jadi pada diagram gambar itu nanti kita akan menemukan suatu gambar yang dapat mewakili data. Kita akan gunakan data yang sama, yaitu berat badan sapi pada peternakan X yang sudah kita ubah ke dalam bentuk tabel. Karena kita akan mengubah dalam bentuk diagram gambar, tentunya kita membutuhkan sebuah gambar atau simbol yang akan kita gunakan untuk mewakili banyaknya sapi-sapi tersebut. Karena ini data berat badan sapi, maka kita bisa menggunakan gambar sapi. Nah, satu sapi akan mewakili 2 ekor sapi. Jadi, setiap ada gambar satu sapi, artinya ada 2 ekor sapi pada data. Sekarang kita coba lihat bagaimana bentuk diagramnya. Kita tulis dulu judulnya, yaitu berat badan sapi di peternakan X. Nah, sebetulnya diagram gambar itu bentuknya hampir mirip dengan tabel. Hanya saja pada kolom banyaknya itu akan diisi sebuah gambar. Kemudian pada kolom berat sapi kita isikan lagi berat sapi dari 700 kg sampai 900 kg, sama seperti tabel sebelumnya. Pertama, 700 kg tadi ada 5 ekor sapi. Jadi, pada kolom banyaknya kita bisa masukkan gambar sapi 1, artinya ada 2 ekor, berarti kita masih perlu menuliskan yang mewakili 3 ekor sapi sesuai data. Kita bisa masukkan lagi gambar 1 ekor sapi.
Artinya sudah ada 4 ekor sapi. Pada data masih bersisa 1 ekor sapi lagi, sedangkan gambar seekor sapi itu nilainya 2. Jadi kita perlu menuliskannya pada diagram setengah saja gambarnya, karena nilainya hanya 1 ekor sapi. Paham ya? Lanjut ke data kedua, 750 itu ada 3 ekor sapi. Jadi kita masukkan 1 gambar, kemudian setengah gambar. Artinya ada 2 ditambah 1. Lanjut ke poin nomor 3, ada 8 ekor sapi. Jadi kita bisa memasukkan 1, 2, 3, 4. Nah, artinya ada 8 ekor sapi. Lanjut ke 850, ada 4 ekor sapi. Jadi kita bisa memasukkan gambar sapi 2. Dan pada data yang terakhir itu banyaknya ada 5 ekor sapi. Jadi kita bisa memasukkan gambar sapinya 1, 2, setengah sapi. Artinya ada 2 ditambah 2 ditambah 1. Jadi ada 5 ekor. Inilah diagram gambar yang bisa kita buat berdasarkan data-data berat badan sapi di peternakan X. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian belajar di rumah. Pertama, buatlah tabel distribusi frekuensi berdasarkan data di bawah ini. Lalu, yang kedua, buatlah diagram gambar berdasarkan data di bawah ini. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.